Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang diskriminan persamaan kuadrat. Diskriminan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dilambangkan dengan huruf D kapital. Nilai diskriminan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini ya, itu rumusnya yaitu d sama dengan b kuadrat kurang 4 kali a kali c. Diskriminan ini ditentukan oleh nilai b, a, dan c. Jadi nanti ketika kamu ditanya atau disuruh menghitung nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat, kamu harus tahu dulu nilai b-nya berapa, nilai a-nya berapa, dan nilai c-nya berapa. B itu adalah koefisien dari x. Kemudian a ini adalah koefisien x kuadrat. Kemudian c adalah konstanta. Jadi dari sini nih, nilai a, b, dan c-nya diambil. Untuk soal, tentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0, ini diperoleh nilai a-nya 1. Ingat, a tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Koefisien x kuadrat di sini sebenarnya 1 nih, tapi nggak ditulis ya. Jadi kalau dia hanya ditulis x kuadrat, berarti koefisiennya 1. Kemudian nilai b-nya yaitu positif 3. Kemudian nilai c-nya juga positif 2. Dengan demikian ya, nilai diskriminannya kita tentukan dengan cara nilai a, b, dan c ini kita substitusi ke rumus diskriminan tadi. Jadi b, a, dan c ini kita ganti dengan nilai-nilai yang ada di sini nih, yang udah kita tulis di atas ini. Oke, perhatikan. B-nya kita ganti dengan 3. Berarti di sini 3 kuadrat kurang 4 kali a. A-nya tadi 1. Kita ganti dengan 1. Kemudian kali c. C-nya tadi positif 2. Berarti kita ganti dengan 2. Sekarang kita hitung. 3 kuadrat itu 9. Kemudian 4 kali 1 kali 2 itu hasilnya 8. Berarti nilai diskriminannya yaitu 9 kurang 8 sama dengan 1. Oke. Dengan demikian, nilai diskriminan persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0 adalah 1. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai diskriminan dari persamaan 6x kuadrat kurang 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke. Kita jawab. Dari persamaan kuadrat 6x kuadrat kurang 7x tambah 2 sama dengan 0, kita peroleh nilai a-nya positif 6, b-nya minus 7, kemudian c-nya positif 3. Jadi nilai a positif 6, kemudian nilai b-nya minus 7, kemudian nilai c-nya positif 3. Oke, sekarang baru kita hitung nilai diskriminannya dengan cara substitusi nilai-nilai yang udah diketahui ini ke dalam rumus diskriminannya ya. B sama dengan b kuadrat kurang 4 kali a kali c. B-nya kita ganti dengan minus 7. Karena dia negatif, nilai b-nya negatif, maka nanti dia harus dibuat di dalam kurung ya. Jadi dalam kurung negatif 7 pangkat 2 kurang 4 kali a-nya 6, kemudian c-nya 3. Berarti 4 kali 6 kali 3. Negatif 7 pangkat 2 hasilnya 49. 4 kali 6 kali 3 hasilnya 72. Dengan demikian nilai diskriminannya 49 kurang 72 hasilnya yaitu minus 23. Jadi nilai diskriminan dari persamaan kuadrat ini adalah negatif 23. Oke. Jadi kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai K jika nilai diskriminan
persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 8x tambah k sama dengan 0 adalah min 8. Nah, di sini kita nggak disuruh mencari nilai diskriminannya ya. Di sini nilai diskriminannya udah diketahui. Jadi di sini kita disuruh mencari nilai k. Berapa sih nilai k-nya jika diskriminannya adalah min 8 dari persamaan kuadrat ini? Kayak gitu. Oke, kita jawab. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 8x tambah k sama dengan 0. Ini kita peroleh nilai a-nya 2, b-nya minus 8, dan c-nya sama dengan k. Saya ulangi. Jadi a-nya positif 2 ya. Kemudian nilai b-nya minus 8. Kemudian c-nya sama dengan k. Jadi nilai k ini yang akan kita cari. Berapa sih nilainya? Kayak gitu ya. Sekarang kita ambil nilai d-nya yaitu min 8. D ini rumusnya tadi yaitu b kuadrat kurang 4 kali a kali c sama dengan minus 8. Nilai-nilai yang udah kita ketahui tadi kita masukkan ke dalam rumus diskriminan tadi ya. B-nya yaitu min 8, berarti dalam kurung min 8 pangkat 2 kurang 4 kali 2, A-nya 2. Kemudian kali C, C-nya tadi K, sama dengan min 8. Dalam kurung negatif 8 pangkat 2, hasilnya 64. 4 kali 2, hasilnya 8, kali K 8K, sama dengan minus 8. 64-nya ya. 64-nya kamu pindahin ke ruas kanan ya, karena di sini 64-nya yaitu positif ya. 64 di ruas kiri ini kan positif nih ya. Kamu pindahkan ke kanan, dia jadi negatif. Makanya di sini dikurang 64 ya. Jadi negatif 8K sama dengan negatif 8 kurang 64. Oke, kita lanjut. Negatif 8K sama dengan min 72. Min 72 ini diperoleh dari min 8 kurang 64. Hasilnya min 72. Sekarang kita cari nilai K-nya ya. Min 72 dibagi min 8. Min 8 ini adalah koefisien dari K ini tadi ya. Jadi dia jadi pembagi di sini. Kemudian nilai K-nya kita sederhanakan, min 72 dibagi min 8 hasilnya positif 9. Ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi negatif 72 bagi negatif 8 hasilnya positif 9. Jadi nilai K adalah 9. Oke, saya rasa untuk nilai diskriminan bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan nilai diskriminan dan jenis-jenis akar suatu persamaan kuadrat. Jenis atau banyaknya akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dapat ditentukan berdasarkan nilai diskriminannya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah x tambah bx tambah c sama dengan 0 ini bisa kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya. Apakah dia nanti memiliki 2 buah akar atau 1 akar atau tidak memiliki akar real. Jadi dilihat dari nilai diskriminannya. Ingat nilai rumus diskriminan tadi ya. Rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Ini rumus diskriminan. Jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 buah akar real berbeda. Ya. Nah ini perhatikan. Kalau D-nya lebih besar dari 0 atau positif ya. Jadi persamaan kuadratnya memiliki 2 buah akar real berbeda atau berlainan. Sekarang berikutnya, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu hanya memiliki 1 akar real atau akar kembar. Kemudian berikutnya, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real. Oke. Perhatikan contoh-contoh soal berikut. Jadi sini saya punya contoh soal. Tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, tentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Jadi di sini saya punya 3 buah persamaan kuadrat ya.
Yang pertama, x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat kurang 5x tambah 16 sama dengan 0. Kemudian berikutnya 16x kuadrat kurang 8x tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita jawab. Sekarang persamaan kuadrat yang pertama, yaitu x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini nilai A-nya yaitu positif 1. Kemudian nilai B-nya yaitu positif 7. Kemudian nilai C-nya yaitu positif 6. Ingat bahwa jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dilihat dari nilai diskriminannya. Dengan demikian, ya, kita ambil rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. D sama dengan B-nya yaitu 7, berarti 7 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya yaitu 1. Kemudian C-nya 6. D sama dengan 7 kuadrat 49 kurang 4 kali 1 kali 6, hasilnya sama dengan 24. Maka D sama dengan 49 kurang 24 yaitu 25. Perhatikan nilai diskriminannya yaitu 25. 25 ini lebih besar dari 0. Jadi persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real berlainan karena nilai diskriminannya yaitu 25 dan 25 ini lebih besar dari 0. Nomor 2, persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat kurang 5x tambah 16 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini nilai A-nya yaitu 1. Nilai B-nya yaitu minus 5. Dan nilai C-nya yaitu positif 16. Perhatikan B-nya min 5 nih, jangan sampai salah, jangan ditulis 5 ya. Sekarang nilai A, B, dan C ini kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Maka D sama dengan B-nya yaitu minus 5. Pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1. Kemudian C-nya yaitu 16. Oke, kita lanjut. D sama dengan dalam kurung min 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kurang 4 kali 1 4 kali 16 hasilnya 64. Dengan demikian nilai diskriminannya yaitu 25 kurang 64. Minus 39. Perhatikan nilai diskriminannya yaitu negatif 39. Negatif 39 ini kurang dari 0, lebih kecil dari 0. Kesimpulannya, persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 16 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Jadi dia tidak punya akar maksudnya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 persamaan kuadratnya yaitu 16x kuadrat kurang 8x tambah 1 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini nilai A-nya yaitu 16. B-nya minus 8 dan C-nya yaitu 1. D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Maka D sama dengan B-nya kita ganti dengan minus 8. Berarti minus 8 dalam kurung nih pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 16. Kemudian C-nya 1. D sama dengan dalam kurung min 8 pangkat 2 hasilnya positif 64 kurang 4 kali 16 itu 64 kali 1 tetap 64 ya.
Berarti D sama dengan 64 kurang 64 sama dengan 0. Jadi nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat 16x kuadrat kurang 8x tambah 16 sama dengan 0 memiliki satu akar real. Atau akar kembar. Oke, jadi demikian ya untuk kalau disuruh untuk menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Jadi kita tinggal cek nilai diskriminannya. Kalau nilai diskriminannya lebih besar dari 0, berarti dia memiliki dua akar real berbeda. Kemudian jika nilai diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki akar real. Kemudian jika diskriminannya sama dengan 0, berarti dia memiliki akar real tapi hanya satu buah. Oke. Sekarang saya lanjut ke contoh soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu tentukan nilai M agar persamaan kuadrat 2M x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar kembar. Kita tulis ulang persamaan kuadratnya yaitu 2M x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini nilai A-nya yaitu 2M, koefisien dari x kuadratnya. Kemudian nilai B-nya yaitu positif 3 dan C-nya yaitu positif 2. Oke. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar kembar jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Ingat konsep yang tadi ya. Diskriminan tadi rumusnya yaitu B kuadrat kurang 4 kali A kali C sama dengan 0. B-nya yaitu 3, berarti 3 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya yaitu 2M. Berarti di sini 2M kali C-nya yaitu 2 sama dengan 0. 3 pangkat 2 9, 4 kali 2M 8M, 8M kali 2 16M sama dengan 0. Pindah ruas nih ya. 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan, berarti ini tetap 16M sama dengan 9 ini nilainya positif nih di ruas kiri ya. Ketika dipindahkan ke ruas kanan jadi berubah tandanya yaitu negatif 9. Sekarang nilai M-nya ya, M sama dengan negatif 9 per negatif 16. Dengan demikian nilai M-nya negatif bagi negatif positif ya, berarti 9 per 16. Oke. Jadi nilai M yaitu 9 per 16. Oke, saya rasa untuk diskriminan persamaan kuadrat cukup sampai di sini.